Awal mulanya di tahun 2013 ini, saya punya uang sekitar 3 juta rupiah saja ya. Nah, uang ini saya dapatkan dari mana? Dari angpau setiap tahun dari orang tua. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun, akhirnya saya bisa menyentuh aset ya sekitar 1 miliar rupiah tanpa hutang sama sekali. Nah, gimana caranya? Jadi pada saat itu mungkin teman-teman banyak yang tahu di sana ada yang namanya Toko Bagus dan Kaskus yang booming pada saat itu ya. Nah, kenapa saya memilih Toko Bagus sama Kaskus? Karena diceritain sama kakak saya kalau jualan di Toko Bagus sama jualan di Kaskus itu bagus, dan di sana waktu itu aksesoris HP yang saya jual lebih spesifiknya lebih ke baterai BlackBerry, karena pada saat itu kalau Anda pakai BlackBerry itu pasti baterainya gampang bocor gitu. Nah, saya jual baterainya. Nah, waktu itu di pikiran saya kenapa saya pengen mulai usaha ya, karena waktu SD rumah orang tua saya kebakaran. Dan karena kejadian kebakaran tersebut, orang tua saya memberitahu saya bahwa saya harus bisa cari uang sendiri ya. Tapi yang namanya anak SD nggak ngerti apa-apa, akhirnya saya baru mulai ngerti di umur sekitar 15 tahun waktu bantuin jaga toko sampai waktu itu. Kemudian ketika itu saya jualannya ngambil dari mana? Saya jualannya ngambil dari barang kakak saya, dan juga saya pergi ke Roxy. Awal mulanya saya ngestok barang, jadi saya nggak tahu apa-apa. Saya coba stok aja. Kenapa? Karena baterai BlackBerry saya juga gampang bocor. Padahal saya nggak ngerti sama sekali tentang jualan dan lain-lain ya. Dan pada saat itu 3 juta ini saya stok lebih untuk baterai sama charger aja ya. Dan waktu di Toko Bagus Kaskus itu orang kan belum terlalu percaya dengan saya. Akhirnya saya lebih ke sistem COD aja. Jadi saya ketemuan di Taman Anggrek, nanti saya kasih barangnya, dia kasih uangnya. Dan saya bilang nanti kalian boleh bantu jualin barang saya, nanti saya untungnya tipis aja nggak apa-apa gitu. Nah, beranjak dari berjualan aksesoris HP, saya mulai punya modal. Dari yang tadinya seminggu saya untungnya cuman 200.000, lama-lama teman-teman saya ini saya ajakin jadi reseller saya. Terus orang yang beli di Kaskus dan Toko Bagus saya juga ajakin jadi reseller saya. Terus di Toko Roxy itu lama-lama mereka menawarkan produk-produk baru, baterai dengan kualitas yang lebih bagus dan untungnya lebih enak, yang kayak 50.000 rupiah, 70.000 rupiah. Dari awalnya saya cuma untung 10.000 rupiah aja. Satu prinsip yang saya lakukan pada saat itu adalah saya nggak pakai uang saya untuk foya-foya dulu. Jadi uang saya hanya untuk berjualan dan berjualan aja. Dan pada saat itu kan waktu umur saya 17-18 tahun tuh saya masih tinggal sama orang tua. Jadi di pikiran saya kalau saya gagal nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa makan, masih bisa tinggal gitu. Saya juga nggak mau nyusahin orang tua saya kan gitu. 1-2 tahun mulai banyak untungnya, dari 200.000 naik jadi 500.000 ya, naik lagi jadi 1 bulan bisa mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah. Dan lama-lama saya punya modal. Itu saya nggak pernah keluarin duit saya sama sekali ya. Saya hemat banget pada saat itu karena di pikiran saya saya nggak mau, saya pengen punya modal yang besar. Jadi suatu saat saya pengen punya usaha tuh bisa pakai modal saya sendiri gitu. Saya juga waktu itu nggak mau pinjam ke bank sama sekali. Pokoknya saya pengen gedein sendiri aja gitu. Akhirnya beranjak saya mulailah cari penghasilan lain. Jadi di sela-sela kegiatan saya mulai nge-MC di acara-acara, mulai dari Sweet Seventeen teman saya waktu 17 tahun. Terus teman-teman kuliah kadang juga suka bikin acara, saya juga suka ngisi. Saya dibayar 200.000, 300.000 nggak apa-apa saya lakuin ya. Dan yang paling saya ingat adalah kegagalan saya pertama waktu saya jualan mie ayam ya, dimana pada saat saya jualan mie ayam saya rugi sekitar 15 juta ya, karena saya pikir jualan mie ayam itu enak dan bisnisnya bisa dilepas, ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, di pikiran saya waktu itu cuma satu, nggak apa-apa saya gagal, yang penting saya masih bisa terus berusaha. Banyak orang bilang kalau jadi pengusaha tuh gagal nggak masalah, yang penting nanti kita harus bangkit dari kegagalan itu. Dimana saya udah punya modal ya sekitar 80 jutaan dari jualan aksesoris HP yang kurang lebih selama 1 tahun lah. Di situ saya beli akun Twitter pada saat itu. Jadi saya punya modal, saya nggak jajanin, saya beli akun Twitter. Kalau teman-teman tahu, di Twitter itu dulu suka ada akun-akun yang followersnya besar-besar, seperti akun-akun komedi, akun-akun motivasi, akun-akun ramalan ya. Nah, dulu saya beli dari teman saya karena teman saya bilang bisnis di Twitter enak sekali. Nah, akhirnya saya tergiur, akhirnya saya beli dengan investasi kurang lebih 50 juta. Itu isi dari seluruh uang saya. Jadi uang saya yang lain ada di barang,
uang saya yang lain lagi ada di cash. Nah, uang cash itu saya beli sebanyak 8 akun Twitter ya selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada saat beli itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya diajarin teman saya modal nekat aja gitu.